Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bapak Sekretari, kemudian Bapak dan Ibu Pembina siswa. Kali ini kita akan mendengarkan para kandidat-kandidat lulus OSIS masa bakti 2021-2022. Kami pengurus OSIS dibantu oleh Bapak Sekretari akan mengadakan forum tanya jawab, bisa disebut dengan debat kandidat. Nah, ini adalah calon-calon pemimpin yang akan bertarung dalam proses penyeleksian ketua OSIS masa bakti 2021-2022. Kita mulai dari pertanyaan pertama dari saya, nanti mungkin usul dari Pak Ibu, kemudian dari pimpinan OSIS yang lain, Ibu Pak Bukimu dan Ibu Mia. Kita mulai sekarang. Layaklah saya jadi ketua OSIS. Dimulai dari Pak Firani, silakan. Jika ditanya apakah saya layak menjadi ketua OSIS, maka saya akan berusaha semaksimal mungkin mengemban amanah yang telah dipercayakan kepada saya. Setiap orang itu berhak untuk bermimpi setinggi mungkin, dan tentu sebagai manusia kita tidak mungkin bisa menilai diri kita sendiri, dan pasti kita memiliki ada sisi positif, sisi negatif. Maka dari itu saya akan semaksimal mungkin untuk mengemban amanah yang telah dipercayakan kepada saya jika nanti saya terpilih menjadi ketua OSIS SMP Negeri 1 Bandung Raya. Apakah saya layak untuk menjadi seorang pemimpin? Insya Allah mempunyai keberanian, dan sebagai pemimpin insya Allah saya bisa menjadi seorang pemimpin. Mungkin ada sedikit kekurangan dari saya, maka dari itu saya mau belajar menjadi seorang pemimpin. Ditanya apakah layak menjadi ketua OSIS, insya Allah saya akan menjawab ya layak, karena saya nanti akan terus belajar, waktu dan proses akan mengajarkan segalanya. Insya Allah saya akan mengemban amanah-amanah, dan insya Allah nanti saya akan lebih memajukan SMPN 1 Negeri Warung Kiara. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua saya serahkan untuk Ibu Kurikulum, Ibu Farah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kurikulum ingin mengajukan beberapa pertanyaan untuk kalian semuanya. OSIS merupakan sebuah organisasi ya. Tolong kalian jawab apa itu pengertian organisasi, kemudian seberapa penting organisasi itu, dan apakah menurut kalian di masa pandemi seperti ini kegiatan berorganisasi bisa tetap dilakukan? Ya, tipsnya apa supaya tetap eksis organisasi ini meskipun berjalan di dalam kondisi seperti ini? Itu saja. Yang dijawab yang pertama yaitu Askar. Silakan Askar. Yang pertama, kedua, dan ketiga. Seberapa pentingnya organisasi? Menurut saya, organisasi itu sangat penting karena di dalam organisasi kita dapat belajar tentang bagaimana cara menangani suatu masalah, dan kita juga bisa dapat berinteraksi dengan anggota-anggota organisasi. Juga kita dapat belajar lebih banyak lagi dari organisasi. Di saat pandemi COVID-19, cara menjalankan organisasi ialah dengan cara online, yaitu lewat Zoom meeting, atau bisa lewat aplikasi lain seperti misalkan kalau mengisi data atau apa gitu lewat kayak seperti Google Form dan aplikasi lainnya.
Silakan. Seperti pengertian OSIS, OSIS merupakan suatu organisasi untuk bertanggung jawab akan tugas yang kita emban. Seberapa pentingnya organisasi? Pentingnya ketika kita berkomunikatif pada sesama teman dan yang lainnya. Itu sangat penting karena bisa membuat jiwa sosial kita lebih tinggi. Tipsnya pada zaman ini, kita harus lebih semangat walau dalam keadaan virtual, seperti aplikasi online dan medsos-medsos lainnya. Terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya. Tentang pengertian OSIS, yang saya ketahui, organisasi OSIS itu merupakan sebuah organisasi yang ada di tingkat sekolah dan memiliki tugas untuk menampung ekstrakurikuler atau mengembangkan ekstrakurikuler yang ada di sekolah tersebut. Dan seberapa pentingnya organisasi itu bagi saya sangat penting, karena di dalam organisasi kita bisa belajar banyak hal, belajar menghargai, belajar disiplin waktu, dan belajar untuk saling kerjasama dengan orang lain. Dan di masa pandemi COVID-19 ini, organisasi mungkin agak terhambat karena terpisah oleh jarak juga. Tapi kita masih bisa melakukan keorganisasian itu dengan situs atau aplikasi yang ada pada zaman sekarang ini, bisa melalui WhatsApp ataupun aplikasi-aplikasi lainnya, sehingga kegiatan keorganisasian itu masih bisa terlaksana dengan baik. Mungkin itu saja, terima kasih. Selanjutnya, tanya yang ketiga dari Ibu Sri Wahyudi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk ketiga calon ketua OSIS, Ibu hanya ingin mendengar pendapat masing-masing. Bagaimana menurut kalian jika ada kendala apa yang kalian dapatkan ketika mengikuti organisasi OSIS, dan bagaimana solusi yang akan kalian ambil? Itu saja. Silakan. Ya, kendala saat OSIS mungkin ada sedikit ragu karena baru pertama kali. Cara menghadapinya dengan semangat dan percaya diri bahwa kita itu bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Kendala dalam berorganisasi yang saya rasakan sendiri yaitu tentang bagaimana kita memanage waktu, membagi waktu, karena sebagai seorang anak juga kita harus bisa membantu kedua orang tua di rumah, juga memanage waktu untuk belajar, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini kita lebih menghabiskan banyak waktu di rumah. Dan kendala komunikasi antar siswa, antar anggota keorganisasian tersebut. Askar. Menurut saya kendala organisasi OSIS yaitu terkendala oleh waktu, karena saya juga merupakan siswa mempunyai tugas yang harus dikerjakan. Jadi saya harus dapat membagi-bagi waktunya saya berorganisasi dan di waktu saya belajar. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian bertiga kandidat Ketua OSIS masa bakti 2021-2022. Bapak bangga, ada 3 pertanyaan yang ingin Bapak sampaikan. Yang pertama, apakah kalian menjadi kandidat ini ada unsur paksaan atau karena keinginan dari dirinya sendiri? Kemudian yang kedua, jika kalian ingin menjadi ketua OSIS,
Apa yang memotivasi kalian menjadi ketua OSIS tadi? Yang ketiga, ini kalian sebagai kandidat ini masuk sebuah kompetisi. Nah, kompetisi ini ada yang menang, ada yang kalah. Nah, seandainya kalian kalah, apa sikap kalian terhadap teman kalian yang menang? Artinya, teman kalian yang menang tadi punya visi misi dan sebagainya, program dan sebagainya. Apakah sikap kalian terhadap program atau visi misi teman kalian? Kalian mendukung atau kalian justru keluar dari OSIS yang akan datang? Ya, terima kasih. Saya masuk organisasi OSIS karena dengan keinginan dalam diri saya sendiri. Karena saya ingin menjadi seorang yang percaya diri, mandiri, dan dapat bertanggung jawab mengemban tugas-tugas yang ada di organisasi. Motivasi saya untuk menjadi kandidat ketua OSIS itu, saya ingin menjadi lebih percaya diri, mandiri, juga dapat mengeluarkan ide-ide yang dapat saya keluarkan dari dalam diri saya. Saya akan mendukung bila teman kita yang menang dan menjadi ketua OSIS. Karena mungkin saya introspeksi diri, mungkin dia lebih dari saya, lebih dari segi mandiri, lebih berani, lebih tanggung jawab. Dulu pertama kali masuk sekolah, ingin sekali menjadi anggota OSIS. Jadi, menjadi ketua OSIS itu karena keinginan sendiri. Motivasinya supaya menjadi diri yang lebih baik, lebih bertanggung jawab. Karena di sini saya menjadi kandidat ketua OSIS, lebih banyak anggota-anggota OSIS yang lainnya. Motivasinya supaya bisa lebih baik dari yang sebelumnya. Seandainya saya kalah, saya pastinya mendukung yang menang, karena mungkin dia lebih baik dari saya dan lebih mensupport diri sendiri, lebih semangat lagi untuk kedepannya, dan mengucapkan selamat kepada teman-teman. Apakah saya masuk ke sini karena paksaan atau apa? Tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk saya mengikuti organisasi ini, karena itu keinginan dalam diri saya sendiri. Dan jika ditanya motivasi apa sehingga saya ingin mengikuti keorganisasian ini, karena saya ingin menguji diri saya sendiri, semandiri apa dan sedewasa apa, sehingga karena dalam organisasi ini kita harus bisa memanage waktu, harus bisa membagi waktu, dan harus bisa bertanggung jawab mengemban amanah yang telah dipercayakan. Dan pertanyaan yang ketiga, jika teman saya yang terpilih menjadi kandidat ketua OSIS, maka saya akan tetap mendukung dan tetap ikut berkontribusi dalam visi misi yang telah mereka sampaikan, yang telah mereka rencanakan itu. Alhamdulillah, dari keempat pertanyaan dari Bapak Pembina OSIS, kemudian perwakilan dari Makassar, saya sampaikan jawabannya beragam dan berbeda, tapi semangat mereka untuk menjawab dengan tepat. Yang terakhir, barangkali ini merupakan harapan sekaligus closing dari masing-masing kandidat. Waktu 1 menit, ya, dimulai dari Piran. Harapan kepada sekolah ini dan istilahnya cita-cita, idealisme kamu, ya, yang berkaitan dengan organisasi. Sekaligus menutup closing ini. Waktu 1 menit, dipersilakan. Dimulai dari Piran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan saya untuk sekolah ini yaitu semoga
semoga sekolah ini bisa menjadi sekolah yang berbudaya lingkungan, sekolah yang mengutamakan kebersihan, sekolah yang mengutamakan kedisiplinan, juga sekolah yang tentunya murid-muridnya itu berliterat, juga mengutamakan iman dan takwa. Oke, 1 menit selanjutnya untuk Aska. Closing. Harapan saya ke depannya bagi sekolah ini yaitu supaya sekolah ini bisa murid-muridnya itu bisa lebih baik lagi ke depannya, bisa lebih berliterat, dan sekolah ini bisa ramah lingkungan, berbudaya lingkungan, dan yang pasti memenuhi sarana prasarananya. Terima kasih. Ya, cukup 1 menit untuk Jara. Closing harapan. Harapan saya untuk sekolah ini adalah semoga sekolah ini menjadi sekolah yang berprestasi, murid-murid yang baik, tidak ada kata cela dari sekolah lain. Semoga menjadi contoh untuk sekolah-sekolah lain, menjadi sekolah yang baik, lebih maju, dan bagus didengar oleh orang lain ketika ada nama sekolah ini. Tepuk tangan bagi calon ketua OSIS masa pengurusan masa bakti 2021. Alhamdulillah pelaksanaan tanya jawab, ada interaksi dari kami dengan calon, dijawab dengan tuntas dan hebat-hebat semua. Mudah-mudahan kalian menjadi generasi penerus tonggak perjuangan bangsa yang akan datang di kemudian hari, menjadi pemimpin yang hebat-hebat semua. Saya doakan. Sekian untuk tanya jawab dalam forum pembentukan ketua OSIS masa bakti 2000-2001-2022. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.